izin. Artinya kalau kita wawancara kan kadang harus melihat supervisornya. Jadi saya minta izin untuk nanti sekali melihat ya. Saya sudah melihat Pak Sigit juga. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ana Wibawani Prasetyaningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Purwo, Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya dengan metode coaching. Nah, siapa rekan sejawat yang akan saya supervisi? Yaitu adalah beliau. Silakan diperkenalkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sigit Pamungkas. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Purwo. Dan kebetulan saya juga adalah rekan sejawat dari beliau, Ibu Ana Wibawani, yang insya Allah saya akan siap untuk dilakukan observasi oleh beliau. Semoga membantu dan diberi kemudahan serta sedikit kesulitan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman semuanya, penasaran kan ya seperti apa praktik, pra-supervisi, dan juga observasi yang akan saya laksanakan? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ana, siap. Gimana kabarnya, Pak Sigit? Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat bersemangat, dan insya Allah untuk ke depan apapun yang terjadi di dunia pendidikan kita harus semangat. Oke, saya suka sekali semangatnya Pak Siap, Sigit ya. siap. Pak Sigit, ini ada waktu ya? Ya siap, selalu ada itu. Oh, selalu ada. Ya, terima kasih. Pak Sigit, ini kan saya ada tugas terkait dengan supervisi akademik ya Pak Sigit, dijadwalkan dari sekolah. Nah, ini saya bertugas untuk menjadi supervisor dari Pak Sigit ya. Pak Sigit sudah mengetahui ya. Insya Allah. Ya, nah di sini kali ini saya akan melaksanakan sedikit wawancara dengan Pak Sigit terkait dengan persiapan dari rencana pembelajaran yang akan Pak Sigit laksanakan besok. Itu ya. Ini bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya Pak Sigit. Oh gitu, siap. Insya Allah nanti akan coba saya jawab dengan sebaik mungkin, tapi sebelumnya mohon izin. Ya. Artinya kalau kita wawancara kan kadang harus melihat supervisornya ya. Oh, Jadi iya. saya minta izin untuk nanti sekali mungkin lihat ya. Oh Siap. iya, ya, saya sudah melihat Pak Sigit juga. Oh siap, terima kasih. Ya, baik, untuk yang pertama ya Pak Sigit, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran atau KD ataupun indikator yang akan Pak Sigit laksanakan di pembelajaran nanti? Oh gitu, kebetulan saya pribadi kan ini ya mengajar matematika. Jadi insya Allah untuk KD ataupun apa namanya semacam indikatornya itu adalah kita ingin mendalam kaitannya dengan kemampuan anak itu di dalam bidang ini perumusan, penjumlahan dan selisih pada kurikulum. Oke, berarti ini terkait dengan dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini, kira-kira aspek yang mau dikembangkan saat pembelajaran itu ada apa saja Pak? Mungkin ada media yang mau digunakan atau mungkin yang lain yang lebih spesifik? Izin untuk menjawab ya. Jadi alhamdulillah di pembelajaran yang akan datang itu saya memang berusaha untuk ini ya memunculkan sesuatu yang memang hal itu jarang dimunculkan. Jadi saya ingin kalau guru yang lain itu biasanya kan menyiapkan media atau alat ya. Dan saya pribadi memanfaatkan alat-alat yang ada di kelas dan sekaligus saya ingin memberikan satu pembelajaran ke anak bahwa kita itu harus kreatif, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Contoh media yang ada itu kan di kelas banyak sekali kita temukan alat-alat yang dia itu fungsinya ya gitu saja. Contoh ada kemoceng kan, terus juga sama fungsinya untuk membersihkan lah di tempat-tempat tertentu. Nah, saya ingin alat-alat itu ingin naik level mereka menjadi satu alat pembelajaran dan saya matchingkan dengan satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran talking stick. Jadi talking stick itu dari mulai talking stick saya coba modifikasi menjadi talking kemoceng. Jadi yang semula itu stick yang berjalan jadi kemoceng yang berjalan. Jadi ada dua hal yang penting. Pertama adalah model pembelajaran yang ingin kita modifikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita merubah sesuatu yang normal menjadi tidak normal. Itu contohnya adalah kemoceng menjadi media pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Sigit, jawabannya luar biasa sekali ya. Kalau boleh saya utarakan kembali, berarti area pengembangan yang ingin Bapak Sigit laksanakan
bicarakan di pembelajaran besok itu adalah bagaimana Pak Sigit bisa menjalankan rencana terkait dengan model pembelajaran yang sudah dimodifikasi oleh Pak Sigit, yaitu talking stick menjadi talking kemoceng ya, itu sama mengubah sesuatu atau alat-alat yang ada di kelas itu dari yang awalnya normal menjadi yang tidak normal. Dan tidak normalnya itu pastinya di up ya Pak ya. Iya harus. Jadi ada limit itu yang ke kanan lah, kita nggak ke kiri. Oh ya, oke. Nah, itu terkait dengan area pengembangannya ya Pak. Kalau dilihat dari rencana Bapak sendiri ini, kira-kira ada nggak sih metode yang lebih signifikan? Ini kan model ya Pak ya, modelnya ya. Kalau untuk metode yang menunjang model tersebut apa ini Pak? Saya nanti ingin lebih ke cooperative learning ya. Jadi berkelompok, heterogen, anak berkelompok, berkomunikasi, kemudian berdiskusi, presentasi, tapi juga sesekali kita tadi dengan model pembelajaran tadi ya, talking kemoceng tadi bisa menjadi satu organisasi yang baik, jadi satu komponen yang baik. Oh gitu, oke baik. Jadi selain menggunakan model yang sudah Pak Sigit modifikasi, Pak Sigit juga ingin menerapkan metode di dalamnya yaitu terkait dengan cooperative learning, di mana Pak Sigit nanti akan membuat pembelajaran itu dibuat berkelompok dengan anak yang heterogen begitu ya Pak ya. Nah, kalau dilihat dari Pak Sigit tadi memadupadankan model talking kemoceng dengan metode cooperative learning, kelompok yang heterogen, kira-kira ada nggak sih keunggulan dan juga kelemahannya yang sudah disebutkan oleh Pak Sigit itu? Jadi kalau saya pribadi, pertama adalah rasanya kalau mengunggulkan suatu model itu hal yang biasa. Jadi saya ingin menunjukkan kekurangannya dulu. Jadi nanti ketika di YouTube itu adalah kebaikan atau keunggulannya. Jadi kekurangan model ini yang pasti satu, belum ada penelitian yang lebih lanjut. Kekurangannya adalah belum ada penelitian yang mungkin lebih dengan populasi yang lebih luas, itu belum ada. Jadi memang kekurangannya adalah satu, kalau kita tidak bisa mengontrol, takutnya model ini menjadi suatu permainan biasa. Jadi anak takutnya malah justru tujuan belajar tidak tercapai, yang ada hanya bermain saja. Itu kekurangannya. Nah, kemudian kami lanjut untuk keunggulannya sendiri, yang pasti satu, mengasihkan. Jadi saya pribadi belum lama menjadi tenaga pendidik ya, sekitar beberapa tahun. Dengan model pembelajaran yang kami pilih, ternyata salah satu yang menjadi model yang paling enak itu ya talking stick ini. Jadi saya merasakan secara khusus ya, jadi saya memberikan nilai positif untuk model pembelajaran. Kalau dilihat tadi ya, ada keunggulan, pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya karena memang belum ada penelitian lebih lanjut atau dengan populasi yang lebih luas ya Pak ya. Kalau untuk keunggulannya memang sudah diterapkan di beberapa kelasnya Pak Sigit, itu bahwa memang model dan juga metode yang mau Pak Sigit laksanakan itu mengasihkan, mengasihkan di guru dan juga di muridnya pastinya ya. Oke, nah terus terkait dengan mix and match model dan juga metode yang Pak Sigit pilih, ini kira-kira ada nggak sih atau Pak Sigit sudah menyediakan sumber belajar ataupun alat dan juga bahan yang mendukung gitu rencananya Pak Sigit apa kira-kira? Yang pasti normalnya guru pada umumnya ya. Jadi kita akan menyiapkan semacam lembar kerja juga, kita menyiapkan tidaknya artinya dengan saya takutnya nanti disalahartikan, artinya loh ternyata dengan mengoceng saja itu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik. Ternyata tidak, artinya pengoceng itu akan butuh teman. Kalau dia nyoba sendiri akan sedikit kita melakukan tingkat kemampuan mengoceng itu. Jadi kita butuh support lain, misalkan dengan adanya musik untuk menjalankan mengoceng itu, kemudian adanya LCD untuk kita lebih menarik perhatian anak daripada hanya sekedar mungkin lembar jawab yang disebarkan anak. Dengan adanya mungkin LCD dan kemudian adanya musik dan kemudian juga adanya media-media yang lain, kami berharap itu menjadi sesuatu yang lebih memastikan dan lebih membantu kami untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik sekali ya Pak Sigit, ini persiapannya sepertinya sudah matang sekali sampai Pak LK dan juga menyiapkan musik buat mendukung model dan juga metode yang sudah dipilih. Lalu begini Pak, agar bisa memberikan gambaran kepada saya terkait nanti yang akan saya amati di tahap observasi besok ya Pak ya, itu bisa nggak ini Pak Sigit menceritakan kepada saya tahapan
tahapan-tahapan pembelajarannya nanti itu seperti apa nih, mulai dari awal sampai akhir gitu Pak? Ya siap. Ya pasti mohon izin untuk menjawab. Nanti kalau nanti ada kesalahan untuk dikoreksi ya. Siap. Karena salah itu bagian dari kesalahan, jadi hal yang wajar. Jadi yang pertama ini cooperative learning, artinya kita harus menyiapkan satu sintaknya ya. Kita harus memahami sintaknya, dan mohon maaf mungkin karena sudah sekian lama harusnya itu menempel ya, tapi ya manusia biasa gitu. Yang pertama adalah kita harus materi dulu, jadi guru memberikan semacam lembar kerja yang sudah kita siapin, kemudian anak-anak kita kondisikan di dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, kemudian lembar kerja itu kita kasih ke anak dalam bentuk dua, pertama itu hard file dan soft file. Jadi hard file biar anak bisa bekerja sebagaimana mestinya dia nyaman, karena kalau hanya mengandalkan di LCD saya yakin beberapa anak secara penelitian langsung ya itu ternyata kurang efektif, jadi harus ada dua yang kita tampilkan dengan LCD dan kita kasihkan ke anak. Kemudian yang kedua, guru memberikan sedikit pemahaman untuk awalan ya, jadi kita kasih stimulus dulu anak biar ada semacam pergerakan atau gejolak dalam hatinya. Saya ingat ada salah satu profesor mengatakan bahwa guru yang baik itu adalah guru yang membuat siswanya itu bingung, dan itu alhamdulillah sering saya lakukan gitu. Bahkan tidak hanya guru tapi juga partner saya juga merasakan yang demikian. Jadi kita coba memberikan satu perlakuan di mana anak itu kita harapkan dia punya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Itu harapan kita. Artinya apa? Kalau anak flat saja, jadi tidak ada semacam berpikir yang ada penambahan berpikir. Tapi ketika anak itu mulai ada pertentangan, loh, kenapa yang disampaikan atau yang dikasih stimulus sama guru saya kok bertentangan, itu justru yang terbaik. Jadi ketika anak sudah mendapatkan itu, kita kembalikan anak-anaknya dalam kelompoknya, silahkan diskusi. Nah, kemudian kita akan mengambil model ini. Jadi ciri khususnya model talking coaching ini adalah ketika anak sudah berdiskusi, mendapatkan hasil, kemudian mereka siap untuk presentasi, kita mulai siapkan anak kita untuk talking coaching nanti. Jadi alat musik kita siapkan, kemudian kemoceng juga kita siapin, kemudian musik kita play, dan kemoceng mulai bergilir. Dan kemoceng itu berfungsi untuk memilih kelompok yang nantinya akan presentasi. Dan kita juga akan memilih media lagu yang mungkin sekarang berviral ya Mbak. Jadi misalkan ingin memilikimu selamanya misalnya itu kan sekarang viral gitu ya. Atau hanya sekedar memandangmu itu juga boleh sebenarnya itu. Atau terakhir kemarin anak-anak coba kita pakai musik dengan lagu-lagu yang ada di banyak anak kecil melihat, bahkan orang tua pun juga harus melihatnya, yaitu Kesenangan Caca gitu. Itu ternyata membuat anak jadi lebih bersemangat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ditutup dengan biasa, nanti ada kesimpulan dari guru atau kami, nanti baru tutup dengan semacam oleh-oleh rumah gitu. Jadi kita berikan semacam oleh-oleh yang oleh-oleh itu harus membanggakan dan membuat orang tua menjadi alhamdulillah aku dapat oleh. Itu tadi kan tahapan pembelajarannya ya Pak, sudah komplit sekali, panjang lebar, kali tinggi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sigit, dan alhamdulillah saya sudah bisa mencatat dari apa yang perlu saya amati. Lalu terkait dengan materi ini Pak, kalau materinya tadi kan tentang penjumlahan dan pengurangan selisih dua sudut ya Pak ya. Itu ada nggak sih Pak yang dianggap sulit, kira-kira Anda memprediksikan itu sulit untuk dipahami oleh siswa? Ada nggak? Lalu treatmentnya apa ini kalau menghadapi hal yang seperti itu? Seperti yang kita ketahui dalam matematika itu mayoritas anak tidak suka menghafal. Maksudnya pribadi. Nah di dalam rumus jumlah dan ini ya selisih sudut dalam trigonometri ini ternyata banyak sekali hafalannya. Dan disitulah saya memprediksi anak-anak akan sangat kesulitan dalam menguasainya gitu. Karena sedikit bertolak belakang Mbak, matematis kan pola pikir ya gitu. Tapi kalau di sisi yang lain kita harus menghafal. Nah itu saya pribadi memang kurang setuju. Bahkan saya ketika mengajar juga bilang ke anak-anak itu, artinya seperti ini Mas Mbak, saya juga tidak terlalu suka menghafal. Jadi kita harus punya satu trik atau metode, dan itu bisa kita sebenarnya sematkan di dalam model kita, yaitu semacam hafalan atau jembatan keledai. Kalau mungkin kita bisa membuatnya dalam bahasa Inggris yang sederhana, ya itu adalah Dungy Bridge gitu ya. Jadi jembatan keledai itu. Jadi salah satu rumus yang kita ketahui aja, misalkan dalam selisih dan jumlah itu ada satu deret ya, 4 kali 2 ada sekitar 8, dan anak saya yakin akan kesulitan. Jadi kita butuh semacam alternatif cara menghafal supaya anak-anak bisa dengan nyaman menghafalkannya dan bisa dengan mudah untuk mengaplikasikannya. Saya ambil contoh adalah ada semacam trigonometri ya, itu kan ada 2 sin
SIM gitu ya. Kemudian ada 2 SIM course dan lain sebagainya gitu. Nah itu akan sangat sulit sekali. Jadi kita lebih memilih untuk menggunakan bahasa samar atau jembatan beda, yaitu SIM tambah SIM sama dengan 2 SIM course. Kita coba samarkan, jadi sayang tambah sayang. Jadi ada 2 orang yang saling sayang. Itu ketika mereka bertemu yang terjadi adalah keduanya semakin cinta. Oh gitu, berarti Iya. lebih ke apa ya, mengambil hal-hal yang menarik. Iya, gitu kan? benar. Kita semacam ini Mbak, memanipulasi perkataan itu ya. Jadi manipulasi, kalau di matematika manipulasi aljabar. Pak, kalau di pembelajaran yang akan masih dilakukan itu pasti akan memberikan penekanan itu di daerah mana? Ada perhatian khususnya bagian mana? Kalau perhatian khusus sejalan dengan tujuan kita ada 2. Pertama adalah merumuskan dan mengaplikasikan. Jadi kita harus tetap tidak boleh, walaupun banyak sekali perlakuan yang di luar nuril ya, tetapi harus tetap muaranya kedua itu. Jadi anak harus bisa merumuskan dan menggunakan rumus itu atau mengaplikasikan. Jadi kita tetap tidak boleh kemana-mana, tetap harus kembali ke tujuan. Jadi penting dia bisa merumuskan rumusnya, Ya. bisa mengaplikasikannya Siap. di setiap permasalahan gitu Siap. ya Pak ya. Nah ini satu yang terakhir Pak, Ya. kalau melihat dari rencana yang sudah Pak Sigit susun, itu kira-kira komitmen dan juga tanggung jawab apa yang Pak Sigit canangkan ke diri Pak Sigit sendiri Betul. agar rencana yang sudah Anda planning ini tuh berjalan dengan baik dan juga mencapai tujuannya. Siap. Apa, Pak? Kalau saya pribadi mungkin tidak perlu panjang lebar ya, artinya harus konsekuen gitu ya. Artinya kita harus punya integritas, artinya apa yang kita aturkan, kita sampaikan harus bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita menunjukkan bahwa itu. Siap. Oke, baik, berarti apa yang sudah dihaturkan harus sesuai gitu Iya, ya Pak kita dengan harus seorang guru harus punya integritas yang tinggi. Oke, luar biasa sekali ini Pak Sigit. Saya lihat rancangannya sudah rinci dan juga detail. Ini sudah cukup untuk Siap. wawancara pra observasi supervisi akademik Siap. nanti. Nah kalau boleh saya tahu nanti di kelas mana ya Pak ya? Saya Oh iya, bisa observasi. insya Allah di kelas 11A. Untuk Di jadwal nanti kelas. mungkin bisa kita aturkan secara tertulis ya gitu ya. Oh, kalau sesuai dengan jadwal kan minggu depan itu Iya, dari pas Kamis sekali. ya Pak ya? Pas sekali. Kalau tidak salah saya. Iya, siap, boleh siap. saya. Ya, oke. Berarti nanti Pak Sigit silakan persiapan. Lalu kita akan ketemu di hari Kamis di kelas 11A Iya. jam Jam keempat ya, 4.56. 4.56. Oke. Baik, begitu saja Bapak Sigit. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada saya untuk melakukan wawancara pra observasi. Sampai jumpa di hari Siap, terima kasih banyak. Semoga ada kemudahan dan ada kesulitan bisa dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.